Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusdani Maestro, NIM 2022-2406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan kuesioner yang telah saya buat waktu minggu lalu di mata kuliah statistik dan probabilitas oleh Rusdani Maestro. Yang pertama, eh, di sini disuruh membuat PPT yang isinya itu observasi data, data kuesioner, dan eksplorasi data analisis, dan divisualisasikan menggunakan apapun. Dan memvisualisasikannya itu sesuai dengan apa yang diketahui di data tersebut. Lalu mendeskripsikan lebih banyak dan lebih mendetail tentang data saya, terus eh, berikan informasi, rekomendasi, dan konklusi tentang penelitiannya. Presentasi dengan PPT using record from your device. Di recording, saya record melalui Zoom dan sudah menggunakan kamera juga aktif. Nah, langsung saya jelaskan di data observasi hari Senin kita bisa lihat dari waktu mulai jam 6 sampai jam 12 itu kita punya variabel gender dan variabel pesanan yaitu coffee non coffee. Nah, tiga variabel itu. Nah, waktu yang saya buat itu per 30 menit dari setiap jam. Jadi dari 18 sampai 18.30. Sama dengan hari Selasa seperti itu. Lalu Rabu sama per 30 menit. Kamis juga. Jumat juga. Sabtu juga. Minggu juga. Jadi setiap hari dengan di jam yang sama itu saya melakukan observasi data pada gender pengunjung sama pesanan pengunjung yaitu dengan variabel coffee non coffee dan diperoleh hasil seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini summary data cafe. Saya buat visualisasi presentasi gender sama total pengunjung low cafe dalam satu minggu. Nah, gambar di samping menunjukkan presentasi dari banyak pengunjung dalam bentuk visual gender. Sehingga diketahui gender berapa sih yang ada di eh, low cafe. Nah, faktanya dalam satu minggu ini laki-laki lebih cenderung banyak dibanding perempuan yaitu 65% dari total pengunjung Lau Cafe satu minggu. Nah, totalnya itu 449 pengunjung Lau Cafe. Begitu. Lalu selanjutnya summary data observasi ya. Persentase pesanan Lau Cafe di sini saya memvisualisasikan pesanan Lau Cafe yang variabelnya adalah coffee dan non coffee. Menunjukkan presentasi dari banyaknya jumlah pesanan setiap jenis menu yang dalam bentuk visualisasi jumlah pesanan. Nah, grafik grafik ini itu bisa disimpulkan bahwa penikmat kopi itu lebih banyak dibanding non kopi dengan total 449 total pesanan low cafe. Nah, menariknya di sini setiap pengunjung hanya memesan satu menu minuman saja yang dimana eh, rasio pengunjung dengan rasio pesanan itu 1:1. Dua. Nah, ini data kuesioner saya dari 100 kuesioner. Nah, summary data kuesioner dari
dari beberapa pertanyaan saya bisa memvisualisasikan seperti ini. Laki-laki 67, perempuan 33. Dari pertanyaan 1 sampai 10 memiliki indikator yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat pada eh, chart bar chart yang ada di atas itu. Dia memiliki warna masing-masing, berarti dari setiap persentase warna itu memiliki persentase persenan yang berbeda, yaitu nilai indikator dari pertanyaan tersebut, yaitu sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Nah, ini bentuk visualisasi dari summary data kuesionernya. Setiap pertanyaan yang dimana yang biru itu sangat puas, jika oranye itu eh, puas, abu itu netral, kuning itu tidak puas. Dari pertanyaan 1 sampai 10 hanya ada 2 pertanyaan yang berwarna kuning, yaitu pertanyaan 2 dan pertanyaan 3. Nah, explorer, exploratory data observasi saya itu saya menggunakan boxplot. Bisa dilihat bahwa jumlah pesanan itu cenderung meningkat menjelang akhir pekan Sabtu dan Minggu. Lalu menurun mendekati akhir pekan Jumat, meningkat lagi di akhir pekan Sabtu Minggu. Nilai max Q3 dan MEAN 1 dan Q3 MEAN Q1 dan min menunjukkan fluktuasi yang menjadikan tidak ada konsistensi dan cenderung berubah-ubah. Boxplot adalah grafik yang memvisualisasikan distribusi data dengan cara memudahkan kita untuk melihat sebaran kuartil nilai tengah berpotensi adanya outlier dalam data. Dengan melihat boxplot di atas, kita melihat bagaimana distribusi statistik berbeda dari tanggal ke tanggal. Sehingga contoh yang kita dapat melihat antara nilai maksimum dan nilai minimum setiap tanggal. Dan perbedaan antara Q1, median, dan Q3. Boxplot dapat membantu kita memahami variasi dalam data yang kita punya. Nah, begitu. Lalu kita ke exploratory data observasi menggunakan uh, scatter plot. Nah, dari scatter plot ini saya menggunakan variabel coffee dan non-coffee. Pada sumbu X itu coffee, sumbu Y itu non-coffee. Terdapat 2 set titik, satu set titik coffee dan non-coffee, satu titik coffee, satu titik lagi non-coffee. Perbandingan antara non-coffee pada jumlah pesanan di dalam log cafe dengan melihat pola dalam politik Anda dan melihat perbedaan antara kedua pesanan dalam mengevaluasi tren perubahan yang mungkin terjadi. Nah, di situ kan eh, ada yang di atas titiknya. Nah, pesanan dari non coffee itu jumlahnya lebih banyak dibanding coffee yang ada di sumbu X itu, sehingga dia merujuknya ke atas. Lanjut, exploratory data questionnaire. Exploratory data questionnaire yang di sini visualisasinya mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Di sini kita lihat min max-nya pasti sama karena melihatnya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Untuk Q1 sama semua dan Q3 ada sedikit perbedaan. Maaf tipe. Yang memiliki perbedaan adalah eh, P6 dengan P10. Pertanyaan 6 dan karena rata-rata pada pertanyaan 10 dan pertanyaan 6 itu memiliki banyak yang tidak setuju, sehingga terbentuklah box plot seperti itu. Lanjut.
Di sini exploratory data questionnaire menggunakan scatter. Di sini kita lihat, semakin banyak yang setuju, maka titik akan semakin mendekati pojok. Dari scatter plot ini disimpulkan, perbedaan antar kategori dalam nilai-nilai kolom. Kita dapat melihat tren pola nilai kolom dalam 3 kategori. Scatter plot dapat membantu memahami hubungan antara kategori dan nilai-nilai kolom. Kesimpulannya tergantung pada analisis lebih lanjut dan pemahaman konteks informasi ini. Selanjutnya mungkin memerlukan uji statistik dan analisis lebih lanjut untuk mendalami makna dari perbedaan dalam konteks studi ini. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi saya. Kesimpulan dari data observasi yang saya tunjukkan memberikan data pada Lokavi dalam kurun waktu 1 minggu. Total pengunjung pada kafe tersebut sebanyak 449. Di samping itu, transaksi pesanan kategori kopi dan cukup menarik, yaitu 449. Jadi kesimpulannya, setiap pelanggan yang ada di Lokavi hanya memesan satu minuman untuk setiap satu jenis kopi atau non-kopi. Sehingga rasio pengunjung dan pesanan seimbang, yaitu 1:1. Rekomendasi saya untuk tempat Lokavi adalah membuat rasio pesanan meningkat lebih tinggi dari rasio pengunjung agar presentasi pendapatan dari Lokavi meningkat seperti menambah jumlah tempat duduk, jenis minuman, atau mendekorasi agar menarik pengunjung. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi data observasi dan kuesioner saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.